Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Semoga masih dalam keadaan tetap sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang cerita fantasi. Nanti di sini kita akan mempelajari pengertian, ciri umum, jenis-jenis cerita fantasi, unsur intrinsik dalam fantasi, kemudian struktur cerita fantasi. Inilah nantinya akan kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya dalam topik kita cerita fantasi. Inilah topik-topik yang akan nanti kita bahas pada pembelajaran kita di cerita fantasi. Nah, yang pertama sebelum kita melanjutkan ke materi yang lebih dalam, kita harus mengerti dulu apa itu pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi itu adalah cerita yang dihasilkan murni dari proses khayalan penulis. Biasanya berupa cerita dari dunia lain yang penuh keajaiban ataupun kemisteriusan, dengan tujuan menumbuhkan imajinasi pembaca. Cerita fantasi adalah cerita yang dihasilkan murni dari proses khayalan penulis. Dari proses khayalan penulis biasanya penuh dengan keajaiban dan kemisteriusan. Nah, selanjutnya ciri cerita fantasi itu yang pertama, dia ada di dalam cerita tersebut ada keajaiban, keanehan, kemisteriusan. Ide ceritanya berasal dari daya khayal penulis. Kemudian latarnya menggunakan lintas waktu. Tokoh yang berperan dalam cerita fantasi memiliki keistimewaan. Kemudian cerita fantasi ini bersifat fiktif, khayalan atau tidak nyata. Ya, itu dia tadi ciri cerita fantasi. Ibu ulangi, ada dia keajaiban di dalam ceritanya. Cerita tersebut berasal dari daya khayal penulis, latar lintas waktu, tokoh yang berperan di dalam memiliki istimewaan dan bersifat fiktif. Selanjutnya, jenis cerita fantasi itu dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, cerita fantasi irisan, yaitu cerita yang mengungkapkan nama-nama dalam kehidupan nyata yang terjadi dalam kehidupan nyata. Yang kedua, cerita fantasi total, yaitu berisi fantasi pengarang yang tidak menggunakan nama maupun kejadian dalam kehidupan nyata. Jadi jenis cerita fantasi itu ada dua, cerita fantasi irisan dan cerita fantasi total. Selanjutnya, mungkin nanti anak-anak kami ada yang bertanya, apakah cerita fantasi merupakan teks narasi? Ya, cerita fantasi termasuk dalam cerita narasi karena dalam cerita fantasi terdapat unsur-unsur yang ada di dalam cerita narasi, yaitu seperti adanya tokoh, latar, alur, dan bersifat fiksi. Nah, anak-anak kami, cerita fantasi termasuk ke dalam cerita narasi
ya, teks narasi. Karena mengandung unsur-unsur intrinsik di dalam cerita fantasi tersebut. Selanjutnya, unsur-unsur cerita dalam fantasi tersebut, yang pertama ada tema. Tema yaitu pokok pikiran yang mendasari cerita. Kemudian tokoh. Tokoh itu orang-orang yang berperan di dalam cerita. Latarnya disebut dengan setting, di mana tempat kejadiannya. Kemudian alur. Alur itu adalah jalan cerita, jalinan cerita. Yang terakhir adalah amanat. Amanat itu adalah pesan moral yang disampaikan oleh pengarang. Selanjutnya, yang menjadi tugas kita adalah yang pertama, tuliskan pengertian cerita fantasi. Yang kedua, tuliskan ciri-ciri cerita fantasi. Yang ketiga, tuliskan dan jelaskan jenis cerita fantasi. Terima kasih.